Perkenalkan nama kakak, Kak Dwi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rumus elastisitas permintaan dan penawaran, serta jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, untuk menghitung nilai elastisitas permintaan dan penawarannya, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini kita akan mencari rumus elastisitas. Elastisitas dapat disimbolkan dengan E, di mana E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau persentase delta Q per persentase delta P, di mana P itu merupakan simbol dari harga, Q simbol dari jumlah, delta Q adalah selisih jumlah barang, dan delta P adalah selisih harga. Nah, kalau tadi teman-teman sudah tahu bagaimana menghitung nilai elastisitas permintaan dan penawarannya, maka dapat dengan mudah kita bisa menentukan jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawarannya. Adapun jenis-jenisnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari koefisien elastisitas. Pada tabel berikut disajikan jenis-jenis elastisitas. Ya, terdapat 5 jenis elastisitas baik untuk permintaan ataupun penawaran. Yang pertama adalah elastis. Dikatakan elastis jika E lebih besar dari 1. Kedua, inelastis. Jika nilai E lebih kecil dari 1. Yang ketiga, uniter atau normal. Jika nilai E sama dengan 1. Yang keempat, elastisitas sempurna. Jika E sama dengan tak terhingga. Dan yang kelima, inelastisitas sempurna jika E sama dengan 0. Untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung dan menentukan jenis elastisitasnya, maka yuk kita sama-sama mengerjakan contoh soal latihan berikut ini. Contoh soal 1. Perhatikan tabel permintaan dan penawaran buku tulis. Baik, pada tabel terdapat harga buku tulis, permintaan buku tulis, dan penawaran buku tulis. Baik, berdasarkan tabel tersebut, hitunglah besarnya elastisitas permintaan buku tulis. Untuk mengerjakan soal pada tabel, maka kita harus mengetahui berapa harga awal dan harga kemudian. Juga kita harus mengetahui berapa jumlah barang awal dan jumlah barang kemudian. Ya, seperti pada rumus yang sudah disajikan tadi, bahwa harga itu disimbolkan dengan P dan permintaan barang disimbolkan dengan Q. Maka secara otomatis dapat diketahui bahwa P1 sama dengan 200.000, P2 sama dengan 210.000, Q1 sama dengan 50 pak, dan Q2 sama dengan 70 pak.
Nah, berikut ini adalah tampilan untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan pada slide sebelumnya. Ya, kalau tadi kita sudah diketahui P1, P2, Q1, Q2, maka selanjutnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa delta Q dan berapa delta P. Nah, untuk delta P, karena dia adalah selisih, maka digunakan rumus P2 dikurang P1 sama dengan 210.000 min 200.000 sama dengan 10.000. Dan untuk delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 70 dikurang 50 sama dengan 20. Nah, selanjutnya adalah yang ditanyakan elastisitas permintaan. Maka kita dapat menggunakan rumus elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi ingat ya adik-adik, untuk P dan Q itu yang digunakan adalah P1 atau P awal dan Q awal. Ya, baik. Selanjutnya, sudah kita ketahui bahwa delta Q sama dengan 20 per delta P-nya 10.000 dikali P1 200.000 per Q1 50. Maka didapat hasil 4 juta per 500.000 sama dengan 8. Ya, karena 8 itu merupakan angka yang lebih besar dari 1, maka 8 tergolong dalam jenis elastis. Atau kita bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan rumus persentase. Ya, baik. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan persentase delta Q sama dengan 20 per 50 dikali 100% sama dengan 40%. Begitu juga dengan persentase delta P sama dengan 10.000 per 200.000 dikali 100% sama dengan 5%. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu elastisitas permintaan sama dengan 40% yang merupakan hasil dari delta Q per 5% yang merupakan hasil dari delta P. Maka diperoleh hasil sama dengan 8. Bagaimana? Sama bukan jawabannya? Nah, terserah adik-adik mau mengerjakan yang mana. Bisa menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah mulai bisa ya mengerjakannya? Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang kedua, yaitu tentang menghitung elastisitas penawaran. Contoh soal kedua. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit, kemudian harga turun menjadi Rp300, jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah
besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua, hampir sama seperti contoh soal yang pertama ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu harga awal, jumlah barang awal, harga akhir, dan jumlah barang akhir. Nah, untuk harga awal atau P1, di situ terdapat Rp500 dan Q1 40 unit. Dan juga P2 adalah Rp300 dan Q2 adalah 32 unit. Nah, adik-adik, berikut adalah tampilan mengenai cara pengerjaan untuk mencari nilai elastisitas penawarannya. Ya, seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa nilai P1, P2, Q1, dan Q2, maka selanjutnya kita akan mencari berapa nilai delta P dan delta Q. Ya, sama seperti pada soal sebelumnya, untuk mencari delta P itu adalah P2 dikurang P1 sama dengan 300 dikurang 500 sama dengan min 200. Dan delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 32 dikurang 40 sama dengan min 8. Ya, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan soalnya ya. Baik, seperti pada rumus yang sudah disajikan tadi, maka untuk mencari elastisitas penawarannya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Ingat adik-adik, jangan sampai lupa P dan Q yang harus kita masukkan adalah P1 dan Q1. Nah, selanjutnya delta Q dan per delta P tadi didapat hasil min 8 per min 200 dikali P1 500 per Q1 40 sama dengan min 4000 per min 8000 sama dengan 0,5. Nah, karena nilai elastisitasnya 0,5 itu adalah angka yang di bawah 1, maka dapat dijelaskan bahwa 0,5 lebih kecil dari 1 dan masuk dalam kategori inelastis. Nah, selanjutnya kita bisa mengerjakan soal yang di atas tadi dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara persentase. Untuk yang pertama, kita harus mencari nilai persentase delta Q-nya terlebih dahulu ya, di mana rumusnya adalah delta Q per Q1 dikali 100% atau 8 per 40 dikali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya, persentase delta P sama dengan delta P per P1 dikali 100% atau 200 per 500 dikali 100% sama dengan 40%. Maka didapat hasil 20% per 40% sama dengan 0,5. Nah, bagaimana adik-adik? Sama tidak dengan cara yang pertama? Karena 0,5 adalah nilai yang kurang dari 1, maka termasuk dalam jenis inelastis. Nah, adik-adik, berikut adalah tampilan mengenai cara pengerjaan untuk mencari nilai elastisitas penawarannya.
Ya, seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa nilai P1, P2, Q1, dan Q2, maka selanjutnya kita akan mencari berapa nilai delta P dan delta Q. Ya, sama seperti pada soal sebelumnya, untuk mencari delta P itu adalah P2 dikurang P1 sama dengan 300 dikurang 500 sama dengan min 200. Dan delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 32 dikurang 40 sama dengan min 8. Ya, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan soalnya ya. Baik, seperti pada rumus yang sudah disajikan tadi, maka untuk mencari elastisitas penawarannya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Ingat adik-adik, jangan sampai lupa P dan Q yang harus kita masukkan adalah P1 dan Q1. Nah, selanjutnya delta Q dan per delta P tadi didapat hasil min 8 per min 200 dikali P1 500 per Q1 40 sama dengan min 4000 per min 8000 sama dengan 0,5. Nah, karena nilai elastisitasnya 0,5 itu adalah angka yang di bawah 1, maka dapat dijelaskan bahwa 0,5 lebih kecil dari 1 dan masuk dalam kategori inelastis. Nah, selanjutnya kita bisa mengerjakan soal yang di atas tadi dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara persentase. Untuk yang pertama, kita harus mencari nilai persentase delta Q-nya terlebih dahulu ya, di mana rumusnya adalah delta Q per Q1 dikali 100% atau 8 per 40 dikali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya, persentase delta P sama dengan delta P per P1 dikali 100% atau 200 per 500 dikali 100% sama dengan 40%. Maka didapat hasil 20% per 40% sama dengan 0,5. Nah, bagaimana adik-adik? Sama tidak dengan cara yang pertama? Karena 0,5 adalah nilai yang kurang dari 1, maka termasuk dalam jenis inelastis. Nah, adik-adik, berikut adalah tampilan mengenai cara pengerjaan untuk mencari nilai elastisitas penawarannya. Ya, seperti yang sudah kakak jelaskan bahwa nilai P1, P2, Q1, dan Q2, maka selanjutnya kita akan mencari berapa nilai delta P dan delta Q. Ya, sama seperti pada soal sebelumnya, untuk mencari delta P itu adalah P2 dikurang P1 sama dengan 300 dikurang 500 sama dengan min 200. Dan delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 32 dikurang 40 sama dengan min 8. Ya, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan soalnya ya. Baik, seperti pada rumus yang sudah disajikan tadi, maka untuk mencari elastisitas penawarannya adalah delta Q per delta P dikali P per Q.
Q. Ingat adik-adik, jangan sampai lupa P dan Q yang harus kita masukkan adalah P1 dan Q1. Nah, selanjutnya delta Q dan per delta P tadi didapat hasil min 8 per min 200 dikali P1 500 per Q1 40 sama dengan min 4000 per min 8000 sama dengan 0,5. Nah, karena nilai elastisitasnya 0,5 itu adalah angka yang di bawah 1, maka dapat dijelaskan bahwa 0,5 lebih kecil dari 1 dan masuk dalam kategori inelastis. Nah, selanjutnya kita bisa mengerjakan soal yang di atas tadi dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara persentase. Untuk yang pertama, kita harus mencari nilai persentase delta Q-nya terlebih dahulu ya, di mana rumusnya adalah delta Q per Q1 dikali 100% atau 8 per 40 dikali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya, persentase delta P sama dengan delta P per P1 dikali 100% atau 200 per 500 dikali 100% sama dengan 40%. Maka didapat hasil 20% per 40% sama dengan 0,5. Nah, bagaimana adik-adik? Sama tidak dengan cara yang pertama? Karena 0,5 adalah nilai yang kurang dari 1, maka termasuk dalam jenis inelastis. Baik, sudah 2 contoh soal yang kakak berikan. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengerjakannya? Nah, semoga tayangan kakak kali ini dapat mempermudah adik-adik dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.